Aci. What's up brother, ketemu lagi dengan gua Canda Brew, tetap di channel kebanggaan kalian. Video kali ini saya akan menceritakan film berjudul Cuddle Weather. Film ini mengisahkan kehidupan seorang wanita open BO yang sangat berpengalaman yang bernama Adela, sampai ketika dia bertemu dengan pria bernama Ram yang baru saja terjun ke dunia pok-pok nyoy. Adela pun setuju untuk tinggal bersama dan mengajari Ram agar menjadi pria open BO yang gocekannya kencang. Namun setelah tinggal bersama, seperti apa? Kita tonton yuk cerita lengkapnya. Check it bro. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan wanita bernama Adela. Telah 9 tahun dia berprofesi sebagai cewek open BO di ibu kota. Telah banyak jenis klien dan segala cara pelayanan, dari gaya gebrek asem, selendang kebat, dan gedebong cau. Semua itu dilakukan hanya untuk mendapatkan uang. Setiap Adela menjalankan profesinya, dia selalu berganti-ganti nama dari Marpua, Markona, dan Manohara. Namun dia tidak pernah sekalipun menggunakan nama aslinya. Hingga ketika Adela sedang melayani pria berbadan simpel, Simplendung, di suatu losmen murah, dia mendengar suara orang yang lagi belaem-belaem di kamar sebelah. Setelah servis diberikan, Adela protes karena sang pelanggan tidak membayar sesuai perjanjian. Pria itu menolak untuk membayar lebih karena dia merasa Adela telah terlalu sering mendapatkan uang darinya. Itu namanya beki, doyan. Alam mo, ikaw, bakit ka talaga? Hihintong na ako. Kemudian Adela masuk ke kamar sebelah itu, lalu merayu pria yang ada di sana untuk mendapatkan uang tambahan. Adela iseng melihat isi dompet pria itu. Ternyata tidak ada uang sama sekali. Dan pria itu juga adalah pria panggilan yang baru saja terjun. Dan juga ternyata malam ini malam pertama pria itu mendapatkan pelanggan. Ito lang binayad sa akin eh. Pokpok ka rin? Pria bernama Ram itu mengejar Adela hingga keluar losmen, bertujuan untuk belajar ilmu melayani customer dari sang senior Adela. Awalnya Adela menolak, namun Ram terus memaksa dan memohon. Dia kembali mengejar Adela yang pergi ke Alfamart. Di sini Ram menceritakan kenapa dia bisa jadi cowok open BO. Semua itu terjadi ketika dia berencana menjadi pelaut. Uang yang Ram setorkan malah dibawa kabur oleh orang yang merekrutnya. Karena tidak ingin mengecewakan orang tuanya, dia pun berpura-pura telah menjadi pelaut. Singkat cerita, ketika Adela berada di apartemennya, dia mengecek histori chattingan dirinya bersama Dr. Yan, di mana akun Dr. Yan itu sudah tidak aktif selama 3 bulan yang lalu. Ternyata Adela telah mencintai pelanggannya itu. Namun Adela hanya di ghosting saja oleh Dr. Yan. Adela kembali bersemangat ketika akun baru bernama Doci memesan jasa Adela. Dia berharap Doci adalah Dr. Yan yang telah mengganti akunnya. Adela pun pergi ke hotel. Namun ternyata Doci bukanlah Dr. Yan yang seperti dia harapkan. Merasa kecewa, Adela pun pergi ke tempat biasa dia nongkrong untuk mencari pelampiasan. Lalu Adela dibawakan pria oleh si Mami yang ternyata itu Ram. Lalu Adela menggunakan jasa Ram untuk menjadi partner berpelukan selama 1 jam. Jika Ram tidak terpancing nafsunya, maka Adela akan membayarnya 1.000 peso. Selama 1 jam itu, Ram merayu Adela agar mau menjadi gurunya. Dia juga berharap bisa berbagi apartemen dengan Adela.
1 jam pun telah berlalu. Pekerjaan menjadi partner berpelukan pun telah selesai. Ram pun berhasil menahan nafsunya dan mendapatkan bayaran. Tidak hanya itu, Adela juga bersedia menjadi gurunya Ram dan mengizinkan pria itu tinggal bersamanya, sekaligus menjadi cuddle partner, agar sama-sama menguntungkan. Singkat cerita, Adela dan Ram telah tinggal bersama di apartemen. Adela memberitahu semua peraturan yang harus dipatuhi oleh Ram, serta tagihan-tagihan yang akan mereka tanggung bersama. Adela memberikan kursusnya dengan beberapa kunci sukses menjadi cowok open BO, agar Ram dapat bertahan di industri ini, mulai dari sering berganti nama, menentukan harga, dan cek secara berkala di rumah sakit. Ketika Adela sedang gabut, Ram mengajarkan Adela seniornya cara menjahit sarung bantal. Terlihat mereka pun semakin akrab sebagai teman serumah sekaligus partner berpelukan. Tas-tasin ko. Ay, ito, gawin mo. Ganun mo ilong mo. Ha? Ush, ang ganda-ganda kaya. Hingga suatu malam, Adela dan Ram pergi ke sebuah hotel untuk menunggu kliennya masing-masing. Tak lama, ada 2 wanita STW yang menghampiri Ram untuk mengajaknya check-in di lantai atas. Adela tetap di posisinya, menunggu kedatangan sang klien. Dia dikejutkan dengan keberadaan Dr. Yan bersama keluarganya. Lalu Dr. Yan menghampiri Adela. Tanpa disangka, selama ini Adela mencari Dr. Yan bisa bertemu di sini. Adela mencintai Dr. Yan. Mereka memiliki rencana untuk hidup bersama. Tapi Dr. Yan hanya pria yang doyan ngeghosting dan kecanduan blaem-blaem. Setelah pertemuan itu, Adela kemudian menemui pelanggannya, yang ternyata pria tua berkursi roda. Namun karena suasana hati yang kacau setelah bertemu dengan Dr. Yan, Adela pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kakek tua itu sendirian. Adela pergi ke tempat biasa dia nongkrong. Beberapa saat kemudian, datanglah Ram yang baru saja selesai bekerja. Ram membawa seikat bunga mawar berisi uang komisi dan coklat kesukaan Adela. Dengan wajah cemberut, Adela mengatakan dia baru saja bertemu dengan pria yang telah menipunya. Percakapan mereka berlanjut di balkon apartemen, di mana Adela mengungkapkan rencana akan berhenti dari pekerjaannya saat ini. Dia merasa sudah tidak bergairah lagi dan lelah dengan kehidupannya sekarang. Keesokan harinya, Ram melihat Adela baru saja selesai bertemu dengan Mami untuk membicarakan perihal keinginannya berhenti bekerja. Ketika Ram memeluk bahunya Adela, dia terkejut dengan suhu tubuh temannya itu sangat tinggi. Lalu Ram mengajak Adela pulang ke apartemen untuk meminum obat dan beristirahat. Karena sifat Ram yang sangat perhatian padanya, Adela pun luluh. Ram terbangun ketika menerima chat dari pelanggan yang ingin menggunakan jasanya dengan bayaran yang sangat mahal. Setelah menjelaskannya pada Adela, Ram pun pergi untuk mencari nafkah. Namun Adela hanya bisa bersedih sambil memeluk bantal. Adela pun bangun, lalu menghapus akun Open BO-nya, kemudian mengemas seluruh pakaiannya karena dia sadar tidak akan sanggup membayar apartemen jika dia tidak memiliki pekerjaan. Namun tiba-tiba Dr. Yan masuk, pria yang pernah ada di hati Adela. Ternyata tujuannya datang ke sini bukan hanya untuk meminta maaf. Dia juga meminta jatah blaem-blaem pada Adela. Beberapa waktu kemudian, Ram pulang. Dan akhirnya, Ram bertatap muka dengan Dr. Yan. Dia menyayangkan sikap Dr. Yan yang masih menganggap Adela layaknya wanita bayaran. Setelah Adela bangun, Dr. Yan pun langsung pergi dari apartemen itu. Uang yang didapatkan Adela dari Dr. Yan langsung dibuang dari balkon. Seakan-akan tidak mau menerima dan mengenal lagi Dr. Yan. Keesokan paginya, Ram bersiap-siap untuk kembali bekerja
dan berpamitan pada Adela. Namun Adela kecewa karena Adela ingin Ram juga berhenti dari pekerjaannya itu. Ram mengatakan dia bekerja keras hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat menemani kliennya di kapal pesiar, Ram tersadar bahwa dirinya tak bisa terus-terusan menjadi pria open BO. Pada pelanggan STW-nya itu, Ram meminta untuk segera menurunkannya. Tak berselang lama, Ram menerima sebuah chat dari nomor tidak dikenal untuk mengajaknya bertemu di losmen murah tempo hari. Feeling Ram memang tepat. Di balik pesan singkat itu adalah Adela. Dua sejoli ini pun berbagi cinta di tempat pertama kali mereka bertemu. Dengan penuh perasaan, Ram mengungkapkan ingin selalu bersama Adela. Ternyata Adela juga memiliki keinginan yang sama dan mengajak Ram untuk memulai hidup baru bersamanya. Film pun tamat. Gimana mengerti? Film ini mengisahkan seseorang yang memiliki nasib yang gelap. Namun bukan berarti tidak pantas mendapatkan cahaya. Ketika rasa tulus mencari hati yang bersih, maka akan ada kekuatan yang menuntunnya untuk bertemu. Waspadalah, waspadalah. Mudah-mudahan kalian terhibur. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe.